Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Tiadalah kami berkumpul kecuali Engkau yang menakdirkan. Catatkan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau takdirkan menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau buka hatinya. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah. Hati yang hakul yakin padamu. Jadikan majlis ini majlis yang menjadikan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Ya Allah, muliakan guru kami ini ya Rabb. Jadikan Habib jadi kekasih-Mu, hamba yang benar-benar mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Jadikan menjadi hamba yang istiqomah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Di ruangan ini bukan hanya kita. Pasti Allah sedang menyaksikan, mendengar apapun yang terucap, mengetahui apapun yang ada dalam pikiran dan yang terlintas di dalam hati. Tidaklah hati kita terbuka kecuali Allah yang kuasa membuka. Tidaklah kita bisa memahami kebenaran kecuali Allah yang memberikan pemahaman. Dan tidaklah pertemuan ini membawa kebaikan kecuali Allah yang mengaruniakan kebaikan. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan, benar-benar menurunkan keberkahan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Habib, Masya Allah. Perjuangan jauh datang ke sini. Monggo dipegang. Biasa kita ketemu di Mekah, sekarang di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Hari ini kita akan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan yang hadir dan yang menyimak semakin kenal beliau, semakin mencintai beliau, semakin ingin berjumpa dengan beliau di yaumal akhir, dalam barisan beliau, mendapat syafaat beliau. Masya Allah. Gimana caranya, Bib? Silahkan sapa dulu. Yang ditanya tidak lebih tahu, yang bertanya itu jauh lebih tahu. Ini seperti Buya Yahya kemarin jawabannya.
Saya nanya juga jawabannya mirip. Yang lain jawabannya Habib. Saya di sini moderator. Siap. Sami'ana wa ata'ana. Jadi kalau kata orang Solo, sendiko dawuh ya. Saya datang ke sini kalau niatnya itu ya melaksanakan perintah, ya, melaksanakan perintah. Di sini juga hanya menjalani perintah. Pertama-tama saya minta maaf terlambat. Ini saya setir Solo sampai sini sengaja saya sampaikan, saya setir sendiri biar tahu kalau ini agak amburadul ya memang karena baru turun dari mobil. Ya kurang lebih 5 jam setengah. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Kurang lebih ya. Kalau ditanya bagaimana cara biar kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka ya seperti bagaimana Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW mengenal para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, yaitu Allah ceritakan, ya Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW perjuangan Nabi dan Rasul yang terdahulu, perjuangan orang-orang soleh terdahulu, linutsabbita bihi fuadak, yang mana hati Nabi Muhammad SAW itu hati yang paling teguh, tapi Allah masih mengatakan linutsabbita bihi fuadak, agar dengan kisah-kisah itu kami semakin teguhkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kalau ditanya caranya gimana, kita copy paste Al-Quran, kita menyimak kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah kita simak ya insya Allah tekone tresno jalaran soko kulino. Nanti kalau kita sering mendengar, ya lama-lama kita jatuh cinta. Contoh nih misalnya, saya nggak paham Bandung, terus ada orang Bandung cerita, batagor yang di pojok sana enak. Awalnya apa? Lagi batagor yang di pojok sana enak, orang lain lagi yang ngomong. Batagor yang di pojok sana enak. Lama-lama saya penasaran. Akhirnya saya jalan ke sana ngincipin. Nah, itu semua gara-gara sering kali mendengar. Begitu. Di Korea, 1 dari 2 mahasiswi itu operasi plastik. Jadi mereka sangat meniru idolanya. Ada 2 yang cantik dan ganteng menikah, punya anak 3, dan 3-tiganya tidak seperti ibu bapaknya karena belum dioperasi. Betapa informasi yang deras dari media tentang idola itu membuat orang sangat ingin menyerupai idolanya. Takdir kita ada di zaman teknologi, ini adalah takdir Allah. Tinggal seberapa banyak teknologi kita gunakan mengenal Rasulullah. Benar kan? Betul. Banyak yang dibuka justru yang membuat nafsu suka, jadi pengen. Nah, barusan kita dengar dari beliau, makin banyak informasi terbaik tentang Rasulullah juga para nabi sebelumnya. Itulah di antara jalan kita bisa semakin mencintai beliau. Begitu kan? Siap. Lanjutkan. Jadi satu contoh kasus nih, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Ya bersama keluarganya. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menceritakan derita keluarganya ke forum. Gak pernah menceritakan derita istrinya, anaknya, cucunya ke forum, disampaikan kepada sahabat. Tapi disimpan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, suatu hari Nabi Muhammad SAW ke masjid, keluar dari rumah ke masjid, langsung gitu kan ya. Ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Singkat cerita, Rasul nanya sama beliau berdua, ini bukan jamnya ke masjid. Jadi kisah ini membuktikan kalau sahabat itu punya jadwal yang tertib. Jadwal ke masjid ada, jadwal ke kebun ada, jadwal ke pasar ada,
Maka ketika dilihat kok bukan jadwalnya ke masjid, maka Rasul nanya, ma akhrajakumah, apa yang buat kalian keluar ke masjid saat ini, sementara ini bukan waktu biasanya kalian ada di masjid. Maka dijawab, al-ju', lapar wahai Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah beberapa hari kami belum makan. Maka sahabat balik nanya, sama wahai Nabi Muhammad SAW, ini jam segini biasanya engkau enggak di masjid, ini kok ke masjid ngapain gitu? Kata Nabi, sama seperti yang buat kalian ke masjid. Sama-sama lah lapar. Udah 3 hari Nabi belum makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ Rasul mengatakan, ayo ikut saya ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau sekarang menurut riwayat, rumahnya itu kalau kita keluar dari Babu Salam menuju Rasulullah SAW, setelah salam keluar pintu, kemudian kita belok kanan, nanti di halaman Masjid Nabawi ada toilet itu ya. Nah, itu ada toilet fake, jadi bukan toilet, tapi dibentuknya sama. Itu katanya itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, Nabi SAW kalau ke sana pasti dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Ya biar lebih singkat, langsung aja jamuannya dihidangkan. Jadi kalau detailnya panjang ya, jamuannya dihidangkan. Lengkap tuh kurma dengan beraneka ragam, dari mulai kurma matang, setengah matang sampai kurma mentah yang enak juga. Kemudian di situ ada marok kuah yang enak, kemudian ada kambing bakar. Ada kambing bakar, ada roti gandum yang barusan selesai diproduksi. Semuanya fresh. Ini buat orang yang mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, ngomong Nabi itu sukanya makan kambing. Ya daging kambing, tapi ingat semuanya fresh, enggak dari kulkas. Disembelih langsung diproses. Sekarang dari kulkas makanya kadang nimbulkan penyakit macam-macam ya. Kalau Nabi itu fresh, susunya juga susu kambing fresh, diperah langsung diminum. Cara sehat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu, dalam keadaan yang sangat lapar itu Nabi Muhammad SAW, sahabat lapar, Nabi ambil roti, kemudian dikasih daging, kemudian diambilkan kurma berbagai jenis, ditaruh di wadah. Rasul berkata pada Abu Ayyub Al-Ansari, berikan ini ke Fatimah. Fatimah sama seperti saya, beberapa hari belum makan. Berikan ini ke Fatimah. Fatimah sudah berapa hari belum makan. Rasul nggak mengatakan tadi ketika berangkat, sama saya juga lapar, anak saya juga lapar, cucu saya juga lapar. Itu nggak disampaikan kepada sahabat, disimpan. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ngerti kalau Sayyidah Fatimah itu nggak makan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang ngerti Sayyidina Hasan dan Husain juga selama sekian hari belum makan. Padahal ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Sementara kita sibuk update status. Saldo minus, kita share. Ya, hidup kok kayak gini, kita share. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ditahan semua itu. Ya ditahan. Begitu ayang. Jadi begitu. Rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW akhlaknya tidak akan pernah tertandingi. Dalam kesulitan, dalam kesenangan, semua jadi contoh luar biasa. Seperti yang beliau ceritakan. Mulai saat ini jangan dagang penderitaan. Karena ilmu ini jadi amalan yang Allah amanahkan ke kita. Tidaklah sampai ilmu ini kecuali dengan kehendak Allah sebagai amanah. Kalau diamalkan, nanti naik imannya. Jangan ngobrolin penderitaan. Yang konsultasi juga yang baik-baik saja konsultasinya, karena setiap yang mau curhat menderita. Pernah ada seorang pejabat, mudah-mudahan beliau tidak dengar ini, sebab kalau disebut namanya semua tahu. Bisa ketemukah 1 jam? Ini beberapa tahun yang lalu, ketika beliau sedang puncak-puncaknya. Wah, saya beban sekali mendengar informasi tentang negeri ini. Saya harus curhat. Karena saya sudah curhat ke istri saya,
Dan istri saya jadi stres sekarang. Beliau datang ke sini, lalu di mihrab ngobrol 1 jam saja. Lalu curhatlah tentang apa yang diketahuinya negeri ini. Kata beliau, saya lega sekarang, saya yang stres. Jangan mendagangkan penderitaan, karena memamerkan penderitaan mirip dengan tidak ridho kepada takdir. Apa yang sedang kita jalani sudah diukur oleh Allah. Ada kebaikan di balik semua kepahitan versi kita. Kalau kita ridho, kita sabar, kita sempurnakan ikhtiar, ada waktunya. Allah tahu batasan lapar itu, tahu, karena Allah yang menciptakan lapar. Titiknya harus makan, ditakdirkan ke masjid, jumpa dengan Rasulullah, kambingnya juga sudah disiapkan sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, jadi kalau sedang diuji, jalanin saja. Allah menyaksikan apa yang ada dalam pikiran. Allah lebih tahu lapar kita dibanding kita sendiri, karena dialah yang menciptakan lambung kita. Dan pasti ada kebaikan di balik apapun yang Allah takdirkan bagi orang beriman. Ada kisah apa lagi? Masih kisah yang sama. Ya, terusin aja. Jadi menarik ya. Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar tadi kenapa ke masjid? Ya kenapa ke masjid? Karena kebiasaan sahabat kalau punya rezeki dibawa ke masjid. Sementara sebaliknya kita kalau lagi susah ke masjid. Nah, ya kalau banyak rezeki itu sahabat ke masjid, bagi-bagi makan, yang dikasih makan yang di masjid. Janganlah kalian makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Ya. Dan kalau ngasih makan, kasih makan orang yang bertakwa. Nah, cari orang bertakwa ya paling bagus ya tempatnya di masjid. Itu contohnya. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, antum kalau baca di Sahih Bukhari itu kalau nyebut Sayyidatuna Fatimah pakai alaihissalam di Sahih Bukhari. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam itu beliau rumahnya satu tembok dengan Nabi Muhammad SAW. Satu tembok. Suatu kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau keluar dari suatu tempat, pulang dari kota, mau masuk rumah sholat di masjid, Rasul nggak ke rumahnya dulu, tapi ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sudah nunggu di balik pintu. Kemudian singkat cerita, kecup kening Nabi Muhammad SAW, kening Sayyidah Fatimah juga dikecup oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah dan anak yang nggak kenal batas usia. Kadang-kadang ini kalau udah dewasa mau ngecup kening anak jadi sungkan. Anak mau ngecup kening orang tua sungkan. Yang menarik buat saya di sini, suatu hari Nabi Muhammad SAW mencari cucunya Hasan dan Husain. Nanya sama Sayyidah Fatimah. Ya sebelum nanya biasa kecup kening. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata ketika ditanya mana Hasan dan Husain, dijawab lagi tidur. Keduanya ini sudah 2 hari belum makan. Sama dengan putrimu ini 2 hari belum makan. Maka Nabi SAW tidak mengatakan, wow, innalillah, kasihan anakku, kasihan cucuku, ini penderitaan. Enggak. Rasul mengatakan, jangan khawatir, ayahmu sudah 3 hari belum makan. Ayahmu sudah 3 hari belum makan. Nabi enggak jadi masuk SAW, beliau keluar. Beliau keluar kemudian cari pekerjaan di pinggiran kota Madinah ke tempat yang orang enggak kenal beliau. Itu ceritanya panjang, enggak akan saya bahas. Nah, tapi yang pengen saya bahas, satu tembok, bertetangga satu tembok, anak yang sangat mencintai, ayah yang sangat mencintai. Tapi tembok pun tidak berbicara pada Nabi Muhammad SAW, cucumu 2 hari enggak makan. Tembok pun enggak berbicara pada Nabi Muhammad SAW, putrimu 2 hari enggak makan. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan kalau Sayyidah Fatimah itu betul-betul bisa menahan dirinya, dan Nabi juga bisa menahan dirinya. Tidak cerita susah,
diceritakan itu ketika Sayyidina Hasan dan Husain udah 2 hari nggak makan, kalau diterus-teruskan anak kecil kemampuannya nggak sama dengan orang dewasa, maka curhatnya ke ayahnya. Di sini ada pelajaran, tidak ada batasan buat anak wanita yang sudah menikah untuk minta bantuan kepada ayahnya. Lebih baik minta bantuan kepada ayahnya daripada minta bantuan kepada suaminya atau minta bantuan pada yang lain. Di situ Nabi SAW tidak mengatakan mana Ali, Rasul nggak mengatakan mana suamimu. Tapi sebagai seorang ayah yang sayang kepada putrinya, Rasul segera keluar dari rumah bekerja mencari nafkah untuk putrinya, untuk cucunya, untuk keluarganya. Ini yang patut dicontoh buat kita semua. Bukan kemudian justru diam, ya udah yuk kita sabar bareng-bareng gitu. Enggak. Nabi dalam keadaan lapar, beliau 3 hari enggak makan, bergerak. Ya mencari sesuatu. Sesuatunya apa? Makan. Ya cari makan. Bukan diam, padahal beliau kalau angkat tangan SAW itu dari langit langsung turun. Tapi Rasul adalah Rasul yang menghamba, tawadhu, merendahkan diri, tidak pamer mukjizat, tidak menunjukkan mukjizat kecuali dibutuhkan. Selalu sifatnya itu menunjukkan sisi kemanusiaan dalam segala keadaan. Ikhwani rahimakumullah, saya katakan tadi ayah dan anak yang cintanya luar biasa. Itu bisa kita buktikan di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan cerita cukup masyhur ya. Ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, Sayyidah Fatimah itu dibisikin, nangis. Nangis yang luar biasa, walaupun tidak keluar suara itu ya. Terisak-isak, terseduh-seduh. Kemudian dipanggil lagi, didekatkan, dibisikin, tertawa tanpa suara. Ketawa gitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat peristiwa itu heran, apa ini? Maka nanya waktu itu, apa yang disampaikan oleh ayahmu? Saya nggak akan sebutkan karena rahasia. Setelah Nabi wafat SAW baru diceritakan, ditanya lagi diceritakan. Pertama kali waktu panggil bisikin, ngasih tahu kalau sakitnya ayahmu kali ini adalah sakit yang nanti ujungnya adalah wafatnya ayahmu. Maka aku nangis, sedih nangis. Tapi kemudian saya dibisikin dari semua anggota keluarga, putriku, kamulah yang paling cepat nyusul ayahmu. Aku bahagia ketawa. Coba saya mau nanya, kalau ada bapak sakit, lagi tergeletak di rumah sakit, terus anaknya dipanggil, bapak mau meninggal, mungkin masih ada yang nangis. Itu masih mungkin loh ya, nangis. Terus bapaknya bisikin, saya tuh semalam mimpi, katanya kamu yang paling cepat nyusul bapak. Saya mau nanya, kira-kira ini anaknya nih bahagia atau ngomong, udah loh pak, kalau mau mati aja pak. Nggak usah bawa-bawa anak gitu kan. Tapi bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bisa bahagia dikasih tahu kamu nyusul bapakmu meninggal ini. Paling cepat nyusul adalah kamu. Itu bahagianya luar biasa. Ini cinta kasih ayah dan anak yang semacam ini zaman sekarang kira-kira masih buahnya atau sudah jarang? Saya husnudzon insya Allah masih banyak ya. Walaupun faktanya susah menemukannya. Mungkin ahlinya pada bersembunyi. Gitu. Alhamdulillah masih hidup, bisa mendengar azan, Masya Allah, nikmat yang hanya sedikit orang bisa menikmatinya. Dari 7 miliar manusia, hanya 2 miliar kurang yang mendapatkan bisa bersyahadat. Dari yang bersyahadat, lebih sedikit lagi yang bisa sholat. Dari yang sholat, lebih sedikit lagi yang bisa ke masjid. Dari yang ke masjid lebih sedikit lagi yang senang mendengarkan ilmu. Semoga kita mensyukuri nikmat ini. Ayah dan anak, saya berpikir tadi, karena saya 11 anaknya, tidak berani sekecil apapun menyalahkan anak-anak. Kalau saja di antaranya ada yang belum seindah yang tadi diceritakan. Mengapa Fatimah alaihissalam begitu mencintai ayahnya? Karena beliau beriman bahwa ini adalah Rasul Allah.
sesuatu yang tidak pernah ada tandingannya. Yang kedua, pasti beliau merasakan bagaimana indahnya keteladanan, kasih sayang, dan keikhlasan seorang ayah. Yang pasti terasa. Karena cinta tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa anak-anak kita belum begitu menyayangi kita seperti yang kita harapkan, tidak usah menyalahkan siapapun. Selain kita harus banyak tobat. Besar kemungkinan kita belum jadi contoh yang baik. Besar kemungkinan kita belum mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Besar kemungkinan kita belum berdoa banyak untuk keselamatan anak-anak kita. Dan Allah tahu persis kelakuan kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan kisah tadi tidak hanya membayangkan indahnya cinta kasih sayang asli antara ayah dan anaknya, tapi juga jadi bahan renungan kita. Kita tidak boleh memaksa anak, jangan menuntut anak baik kepada kita, tapi menuntut diri baik ke anak dan membantu anak dekat dengan Allah. Allah lah yang akan menanamkan cinta, tidak bisa dipaksa. Selanjutnya, ya saya hanya melaksanakan perintah ya. Almarhum guru saya Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi yang biasa dipanggil Habib Anis, wafat usia 78 tahun, lahir Garut. Ya, kelahiran Garut, umur 7 tahun dibawa ke Solo oleh ayahnya, kemudian besar di Solo sampai wafat di Solo, Habib Anis Al-Habsyi. Itu seorang ayah yang tidak pernah memerintah anaknya. Ya, nggak pernah merintahnya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, nggak pernah. Karena beliau mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu mra'an a'ana waladahu ala birrih, atau kama qala SAW. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Kata beliau, Habib Anis, itu dapat doanya Nabi loh, setelah sekian ribu tahun doanya masih nyampe. Kalau kita jadi orang tua yang bantu anak kita itu bisa taat sama Allah, bisa bakti sama kita, kita didoakan langsung sama Nabi Muhammad SAW, semoga dapat rahmatnya Allah, doanya Nabi. Nah, termasuk kalau tahu anaknya lagi lelah, jangan disuruh. Nanti kalau anaknya itu bermalas-malasan, anaknya bantah, jadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga saya hidup bersama Habib Anis itu cukup lama, saya nggak pernah lihat merintah anaknya. Tapi anak-anak Habib Anis itu indah. Nggak diperintah sama ayahnya juga paham. Ini contoh ya, musim durian itu. Ayahnya pengen makan durian. Habib Anis itu cuma ngomong begini, ini kelihatannya makan durian enak ya. Oh enak, bah enak durian gitu. Ya nggak lama setelah itu anaknya datang bawa durian. Nah anaknya datang bawa durian. Nah kadang, atau bukan kadang ya, anak zaman sekarang orang tuanya udah ngomong aja ya, masih nanti begitu. Tapi bagaimana Habib Anis itu mendidik anaknya cukup dengan sanepan ya, dengan apa namanya, disindir halus gitu ya. Anaknya paham, oh ayah saya itu butuh atau pengen makan durian. Kalau kita kembali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak memberi jarak antara ayah dan anak. Suatu malam Nabi Muhammad SAW ke rumah Sayyidah Fatimah karena ketika di siang hari Sayyidah Fatimah alaihissalam mencari Nabi Muhammad SAW atas perintah suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ayahmu lagi bagi-bagi pembantu. Sayyidina Ali nggak tega lihat
istrinya, nggak tega juga lihat ini putri Nabi Muhammad SAW, masak itu sendiri, makan utamanya roti, bahan utamanya gandum, gandumnya masih biji, bijinya digiling, penggilingannya batu lempeng begitu, kemudian digilas pakai batu dengan tangan Sayyidah Fatimah sendiri. Tiap hari begitu, sampai tangan Sayyidah Fatimah itu pecah-pecah ya, pecah alaihissalam. Sayyidina Ali nggak tega, tapi beliau nggak punya uang untuk membayar ART. Maka ketika dengar Nabi SAW itu bagi-bagi pembantu, Sayyidina Ali ngomong, karena Sayyidina Ali nggak enak, mau minta sendiri nggak enak, biar Sayyidah Fatimah yang minta. Sayyidah Fatimah juga nggak enak mau minta, tapi karena perintah suaminya, maka berangkat. Nah ketika sampai di sana, ternyata Nabi Muhammad SAW lagi nggak ada di rumah, lagi bagi-bagi pembantu. Maka malam harinya, ketika Rasul Muhammad SAW diberitahu oleh istrinya, tadi Fatimah kesini, maka Rasul paham, gak mungkin Fatimah datang cari saya, kecuali urusannya teramat sangat urgent dan penting. Maka Nabi gak jadi duduk, langsung ke rumah Sayyidah Fatimah, di malam yang sangat dingin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi langsung masuk kamarnya Sayyidah Fatimah, itu dua-duanya lagi rebahan di tempat tidur. Nabi langsung naik ke atas ranjang, kemudian duduk di antara mereka berdua. Menantu dan anak lagi rebahan, mertuanya naik ke atas ranjang. Keharmonisan semacam ini masih ada enggak di rumah tangga ini? Ya, naik ke atas ranjang. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, saya rasakan dingin kaki Nabi Muhammad SAW sampai ke dada saya. Saking dinginnya itu. Nah di situ Rasulullah nanya, ada apa tadi ke rumah? Sayyidah Fatimah tidak berani jawab, malu pada ayahnya, malu, minta itu sama ayahnya, malu itu. Maka langsung tutupan wajahnya dengan selimut, selimutnya ditutupkan ke wajah itu, saking malunya. Maka Sayyidina Ali yang ngomong, ini loh Fatimah, dengar kalau engkau bagi-bagi pembantu, kalau masih ada buat Sayyidah Fatimah, wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, mau enggak kalian berdua saya ajarkan yang lebih baik dari pembantu? Jawabannya ya langsung ya mau gitu ya. Apa itu? Apa dikasih fulus, kasih duit? Apa dikasih asisten? Apa dikasih emas batangan? Enggak. Untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalian berdua kalau mau tidur, sudah berada di tempat tidur, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini lebih utama daripada pembantu. Sayyidina Ali mengatakan, sejak dengar itu dari Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam perang model apapun, saya tidak pernah meninggalkan membacanya sebelum tidur. Nah ini contoh, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada keluarganya itu untuk tahan banting gitu loh. Ya, tahan banting. Diarahkan semua yang tadinya nggak enak, lelah-lelah, itu diarahkan, udah minta sama Allah, dikasih kalimat zikir yang akan jadi tenaga, jadi pahala. Tapi diajarkan mengutamakan orang lain. Udah pembantunya buat orang lain. Kalian saya ajarin yang lebih baik. Dan cepat tanggapnya Nabi Muhammad SAW ketika dengar putrinya datang ke rumah, langsung nyamperin putrinya. Meskipun sudah berumah tangga. Saya nggak paham ajaran dari mana yang beredar di masyarakat kita sampai hari ini mengatakan kalau seorang anak perempuan sudah menikah, maka itu tanggung jawab suaminya, orang tuanya lepas diri, jangan ikut-ikut dalam urusan rumah tangganya. Ayah macam apa yang semacam itu? Teladan dari Nabi Muhammad SAW nggak seperti itu. Putus. Tadi baru ada ijab kabul, saya bagian khutbah. Sekarang sudah nikah, suami tanggung jawab. Apa itu salah? Kan benar juga itu. Benar. Ada kalanya kapan bisa membantu, ada kalanya yang juga dengan cara lain membantunya. Mungkin begitu ya? Betul. Tapi perkara ke tengah tempat tidur, ini agak berat buat saya. Saya tidak berani mengamalkannya. Dari 11 anak, 9 sudah nikah. Saya harus naik ke 9 tempat tidur, berat. Hadirin, boleh saya sampaikan sesuatu? Jadi,
karena ini membahas anak. Anak itu mutlak ciptaan Allah. Orang tua tidak bisa buat anak, walau sehelai rambut. Anak itu milik Allah sepenuhnya. Anak adalah karunia, anak adalah amanah, dan anak adalah fitnah, ujian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kesuksesan sebuah keluarga adalah faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Tugas orang tua berusaha keras agar keluarganya tidak tersentuh api neraka dan berkumpul di surga. Sukses itu masuk surga. Tapi bagi orang tua, jangan sampai lebih fokus bagaimana anaknya jadi anak baik. Karena anak dibulak-balik hatinya oleh pemiliknya. Dan Allah menyaksikan kita sebagai orang tuanya setiap saat. Kalau kita hanya menyuruh anak jadi baik, dan Allah saksikan beda antara nasihat kita kepada anak dan apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi urusan ingin anak soleh adalah urusan kita memperbaiki diri. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kalau didapati anak belum seindah harapan, maka yang paling harus kita lakukan adalah tobat. Setiap ketidaknyamanan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan perbuatan dosamu sendiri. Maka dari kisah yang didengar ini, seyogianya jangan membayangkan anak langsung harus baik ke kita. Tapi kita harus mati-matian jadi orang tua yang disukai Allah, yang bisa diberi hadiah anak yang soleh. Qadarullah, saya dititipi 11 anak. Jadi sepanjang cerita tadi, yang saya bayangkan adalah betapa lambatnya saya memperbaiki diri. Mudah-mudahan cerita nyata dari Habib ini memotivasi saya bisa lebih banyak tobat dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan jamaah juga begitu. Hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati anak. Anak dipesantrenkan, ingin anak soleh, baik. Tapi Allah melihat kelakuan ibu bapaknya di rumah, di kantor, di jalan. Anak tidak boleh pakai HP. Allah menyaksikan bagaimana bapak ibunya berapa jam sehari melihat media sosial yang tidak bermanfaat. Di sini anak tahajud, Allah lihat bapak ibunya tidak tahajud. Di sini anak disuruh saum, Allah tahu bapak ibunya tidak saum. Walaupun niat baik memesantrenkan, tapi tidak cukup. Karena Allah mendengar, menyaksikan semua kelakuan. Ada sebuah hadis yang teman saya mengirimkannya, yaitu tentang ada orang yang sholatnya banyak, termasuk tahajud. Tapi di akhirat sirna pahalanya. Penyebabnya adalah dia suka sekali melakukan maksiat diam-diam dalam kesendirian. Berapa banyak sekarang kita yang sholat, tahajud, ngaji,
ke majelis taklim, tapi ketika sendirian di kamar berbuat maksiat dengan handphonenya, melihat aurat yang tidak halal baginya, tayangan-tayangan yang haram, bisa hilang pahala kita. Hati-hati hadirin, kisah yang disampaikan tadi jangan hanya senang untuk kita dengar, tapi harus evaluasi sebagai orang tua. Layakkah kita diberi hadiah oleh Allah anak yang soleh solehah? Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar membuka hati kita, berani mengevaluasi diri sebelum sibuk mengevaluasi anak-anaknya. Lanjut, Habib. Bab 4. Sekarang saya komentari beliau. Gantian ya. Nah, maksudnya mau ambil kesimpulan yang beliau sampaikan. Syekh Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarin itu pernah menyampaikan satu kisah ya tentang diri beliau sendiri. Beliau tuh punya anak, beliau ulama besar ya, punya anak. Anak ini dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Tapi anehnya teman-temannya rajin, anak beliau bandel. Teman-temannya itu pinter, anak beliau nggak pinter-pinter. Dipanggilkan guru, dididik langsung, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Maka suatu malam, seperti waktu biasanya beliau itu berdoa, beliau curhat. Saya punya satu aturan, saya tidak terima curhat. Jadi tadi terima curhat Mas Ian ya. Saya bilang sekarang sudah tidak juga. Oh, alhamdulillah. Saya nggak terima curhat. Yang nggak enak duduk aja di majelis, nanti akan selesai sendiri. Ya, kalau yang enak silahkan bagi share yang enak-enak. Yang nggak enak duduk majelis, kita akan bantu minta sama Allah untuk menyelesaikan. Majelis itu sendiri udah menyelesaikan masalah. Nah itu beliau angkat tangan. Ya Allah, kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Disitulah Allah mengilhami hatinya. Jadi ada yang namanya wahyu untuk Nabi, ada yang namanya wahyu ilham untuk orang-orang soleh. Seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam ketika fa'auhaina ila ummi Musa. Allah pakai kalimatnya itu, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Sementara wanita tidak ada yang jadi Nabi. Ini wanita yang solihah. Di relung hatinya dikasih ilham sama Allah Ta'ala. Diilhamkan sama Allah Ta'ala, penyebabnya anakmu seperti itu adalah kesombonganmu. Kamu merasa mampu merubah anakmu, kamu merasa mampu mendidik anakmu, kamu merasa mampu untuk mencetak anakmu jadi A sampai Z. Kamu nggak mampu berbuat apa-apa. Anakmu itu milikku, aku yang bisa, bukan kamu. Langsung istighfar, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Mulai hari ini hamba serahkan anak hamba kepadamu ya Allah, tolong jadikan yang terbaik. Besok paginya seperti biasanya itu, tapi ada kejadian yang aneh. Anak yang biasanya dipanggil nggak datang-datang ini, anaknya datang menghadap ayahnya. Ayah, tolong hari ini didik aku. Ayahnya kaget. Biasanya disuruh-suruh nggak datang-datang, ini nggak dipanggil dia datang. Dan belajar dengan gigih. Dalam waktu 3 bulan mengalahkan temannya yang udah 3 tahun belajar. Ya 3 tahun belajar. Kenapa? Ayahnya merubah sikap. Seperti yang AA tadi, itu miliknya Allah. Serahkan sama Allah. Biar Allah yang ngurus, biar Allah yang ngatur. Minta sama Allah. Jangan ada kesombongan. Anak saya harus begini, anak saya harus begini, anak saya harus begini. Pernah seorang ibu ngeluh sama saya, Ustaz. Tuh anak perempuan saya nggak nikah-nikah tuh, Vel. Sudah cukup umurnya, udah lewat, gak nikah-nikah. Saya jawab, gara-gara doa ibu sendiri. Loh kok bisa? Doa saya buat anak saya gak nikah-nikah. Pasti doanya begini, ya Allah, beri saya menantu yang soleh, beri saya menantu yang tampan, beri saya menantu yang pinter, beri saya menantu yang kaya. Oh iya betul gitu, ya itu limited edition itu. Ya, permintaan banyak, stok terbatas. Ya, permintaan banyak, stok terbatas. Doamu dikabulkan, tapi antrian banyak. Astagfirullahaladzim. Terus mintanya gimana? Cukup satu kalimat, ya Allah beri saya menantu yang bisa bahagiakan anak saya dunia akhirat. Selesai.
Nggak usah ngatur-ngatur A, B, C. Pokoknya anaknya bahagia dunia, akhirat. Selesai. Dipraktekkan sama ibu tadi, angkat tangan doa, seperti itu tiap hari. Nggak nyampe 2 bulan, saya dapat undangan. Langsung anaknya 2 perempuan nikah bareng satu kuade. Ya itu makanya itu mbak-mbak yang belum nikah itu mungkin ya gitu. Ya. Doanya tuh minta yang limited edition, itu hanya orang-orang seperti saya dan beliau itu. Udah lewat limited edition, itu bercanda aja, susah carinya. Ada yang kaya kurang pinter, ya. Ada yang soleh kurang tampan. Memang begitu Allah membagi. Makanya kalau minta yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Ini tentang komentar yang pertama. Nah, komentar selanjutnya udah lupa mau komentarin apa. Nah, ini kalau bicara tentang Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Ali, ada satu, kenapa saya kok kebawa ke sana. Jadi saya melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW beserta anaknya, beserta istrinya, beserta menantunya. Nabi SAW itu mengajarkan untuk bisa menampakkan yang enak gitu loh. Yang enak-enak tampakkan, yang nggak enak jangan ditampakkan. Kemudian kalau yang berat-berat itu biar tugas keluarga Nabi. Kalau yang lain buat orang luar. Artinya kalau kita ini pendakwah, kita ini dai, kita seorang muslim, ya kita seorang muslim, ambil posisi itu. Orang lain tuh kasih yang ringan-ringan, yang berat serahkan keluarga kita. Fenomena yang terjadi sekarang, yang berat-berat kasihkan orang lain, yang ringan-ringan kita yang ambil. Contoh Nabi Muhammad SAW duduk sama sahabat dalam perjalanan, tiba waktunya makan siang, berhenti di padang Sahara. Saat itu Nabi SAW dan sahabat membawa kambing. Jadi kalau pergi itu bawanya kambing. Kenapa? Nanti disembelih kalau butuh dagingnya, diperah kalau butuh susunya, fresh. Semuanya fresh. Nah disitulah sahabat angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang sembelih kambingnya. Silahkan. Yang satu angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang cincang-cincang dagingnya, pilah-pilah. Silahkan. Yang satu angkat tangan, wahai Nabi Muhammad SAW, izinkan saya yang nanti memasaknya. Saya ahli masak. Silahkan. Merasa tugas sudah selesai semua, maka berdiri Nabi Muhammad SAW. Sahabat heran, kenapa Nabi berdiri? Rasul berkata pada sahabat, izinkan saya yang cari kayu bakarnya. Semua kaget. Kenapa? Karena nyembelih kambing itu mudah, nyincang-nyincang itu mudah, masak itu mudah. Cari kayu bakar di padang Sahara, itu yang paling susah. Itu yang paling susah, dan yang paling susah itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, duduk, biar kami yang tugas, kami yang kerja. Enggak. Allah enggak suka melihat sekumpulan orang yang lain bekerja, kok ada satu yang pengangguran. Saya enggak mau jadi orang yang enggak disukai Allah. Begitu bil makna. Jadi yang enggak enak, itu Rasulullah yang maju ya. Seperti ketika Rasulullah mau hijrah, yang disuruh tidur di teranjang Nabi Muhammad SAW bukan sahabat yang lain, tapi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika mau mengejar seorang wanita yang bawa berita Rasulullah mau Fathul Mekah, yang diperintahkan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika pasukan perang 1.500 gak ada yang dapat air, semuanya kehausan, kalau kelamaan bisa meninggal dunia, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk cari. Ya yang susah itu suruh menantunya, enggak suruh orang lain dahulu. Sementara mungkin kita kalau yang enggak enak biar orang lain, kalau yang enak kita. Menantu saya 9. Banyak yang bisa disuruh. Yang ini enggak ada komentar. Sensitif. Sebetulnya rekan-rekan sekalian, semakin kita mau berbuat banyak dalam kebaikan, yang paling beruntung kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita ingin enak-enak, berarti kita menyedikitkan keuntungan bagi dunia akhirat kita.
Allah menyaksikan setiap tetesan keringat, setiap bergetarnya tangan karena pekerjaan yang berat. Allah menyaksikan setiap detak jantung karena lelah. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah secara sempurna. Walaupun seluruh dunia tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Jadi kalaupun kita mau meniru Rasulullah harus dengan keyakinan itu. Karena kalau tidak kita akan cari yang ringan karena kita menyangka yang ringan itu yang menguntungkan. Padahal pengorbanan itulah yang menguntungkan bagi kita. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana kadar iman seseorang membuat yang besar, yang berat itu menjadi nikmat. Ayo, jangan, misal contoh sederhana, mau dibagi buku gratis atau tidak? Kan ada buku cetakan terbaru, mau gratis atau mau bayar? Ini ngarang loh hadirin ya. Ngarang saja sudah begini. Contoh, saya mohon maaf bagi yang sudah mendengar. Ya Allah ampun ini agak bergurau sedikit. Saya tahu Allah sedang mendengarkan ini. Bu, Ibu, maukah sepulang dari sini masing-masing diongkosi 2 juta? Sudah itu diberikan buah-buahan masing-masing 1 keranjang dan diberikan tiket untuk berlibur di Garut, di Danau Papandayan, ya. Han? Ada enggak? Adalah di sana pokoknya. Dengan keluarga selama 3 hari. Mau? Benar mau tidak? 2 juta plus oleh-oleh, plus liburan. Untuk bapak-bapak, nih kaum saya, bapak pulang nanti masing-masing dapat 25 juta per orang. Ya, kemudian bingkisannya masing-masing emas 1 balok. Dan umroh 21 hari mau? Bagaimana perasaan ibu, Bu? Tuh. Cerita ngarang aja sudah dengki hadirin. Inilah. Siapa yang mau ngasih ya? Ibu, sama kaumnya kayak gitu. Padahal siapa yang mau ngasih? Nah kita boro-boro berkorban untuk orang. Lihat orang seneng aja enek. Astagfirullahaladzim. Betul tidak? Jadi cerita tadi kedalaman, boro-boro pengorbanan, lihat orang seneng aja enek kita, dan lihat orang susah bahagia, astagfirullahaladzim. Nah inilah yang harus kita perbaiki dalam seni berkorban. Ustaz Pak Iskandar, mana tadi mumpung ingat sedikit, ini tentang pengorbanan. Punten boleh minta informasi sedikit? Alhamdulillah. Allah mengatur karena beliau sudah memberi informasi. Ustaz, mana? Jadi rekan-rekan sekalian, Darut Tauhid ini insya Allah akan, ini iklan dulu sedikit nggak apa-apa. Alhamdulillah tanah yang di sebelah sudah terbeli, yang sekarang dipakai untuk tempat makan. Insya Allah sesegera mungkin kita akan bangun setinggi 4 sampai 5 lantai sesuai dengan yang ada. Kalau bisa basement, dan akan lebih lengkap fasilitasnya. Di bawah akan ada klinik sehingga di sini untuk kesehatan lahir dan batin. Tapi tidak, walaupun gratis, saudara tidak usah ingin ya. Seperti ada amputasi gratis, mau apa ya? Enggak, jangan ingin deh.
Wah keren nih, jangan hadirin. Ambulan atau apa, mobil jenazah gratis, seneng ya. Akan dibangun beberapa fasilitas pendukung masjid untuk kesehatan dan untuk masa keemasan yang ingin belajar. Selama ini ada tempat, kan di sini ada program masa keemasan. Jadi maaf tapi di sini tuh dari mulai penitipan bayi sampai istighfar. Siapa yang nyebut penitipan nenek kakek? Bukan. Sampai program masa keemasan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ingin para orang tua, bukan panti jompo, bukan ya. Tapi orang tua yang mau mesantren, nanti ini ada fasilitasnya di sini. Siap-siap berwakaf. Tidak minta sumbangan. Ingat ya. Darut Tauhid tidak pernah mau minta sumbangan, tidak mau. Tapi memberi tahu, ya ladang amal gitu ya. Itu tekniknya, baru tahu ya. Mana yang mau berwakaf? Ini sehari ini saja, mana? Ya ini ada beberapa saya sebutkan, mungkin beliau tidak ingin namanya disebutkan, tetapi kami berinisiatif dan semoga Allah memelihara dan saudara juga tidak tahu ya. Ada terima wakaf tanah senilai 800 juta dari Bu Yus, dari Bapak Maulana wakaf tanah dan rumah senilai 350 juta. Serah terima wakaf tanah dari Bapak Ari dan keluarga 1,2 miliar. Serah terima wakaf tanah dari Bapak Rosid 400 juta. Ini baru mulai saja begini, Bib. Ya, tapi baru kertas ini aja. Ya. Tapi ini insya Allah. Serah terima wakaf tanah senilai 1 miliar dari Ibu Diah. Dari Ibu Enok 75 juta wakaf tanah. Ada dari hamba Allah lah ya. Senilai 350 juta. Demikianlah kita doakan semoga niat baik. Jadi beliau punya aset tanah, kemudian dijual dan dijadikan untuk pembangunan masjid. Ini baru terkumpul 4,1 miliar, diharapkan nanti sekitar 15 miliar ya. Dulu pembangunan masjid ini kesini kan pelebaran. Waktu dibangun tahap kedua memerlukan dana 17 miliar dan yang terkumpul 32 miliar sehingga bisa dipakai membangun beberapa masjid-masjid lainnya. Semuanya Allah yang merencanakan. Darut Tauhid ini sudah ada di Lauh Mahfud catatannya sebelum kita diciptakan. Saya dan kawan-kawan bukan yang membangun Darut Tauhid, tapi orang-orang yang diuji oleh Allah terwujudnya apa yang sudah Allah rencanakan sebagai amanah, sebagai ujian. Doakan supaya selamat ya. Dan mudah-mudahan jamaah kebagian takdirnya ada masjid yang jadi tetesan keringat kita. Siap jual HP, jaket. Terima kasih, jazakumullah khair, maaf. Ya, lanjut Habib. Ya, ingat ya, Darut Tauhid tidak pernah minta sumbangan. Jadi, tapi menginformasikan kebaikan itu wajib. Makanya memberi ya, Iya. memberi Informasi wajib. Kami informasikan. Saya mau ikut Oh bagus. kepada umat Islam dimanapun berada. Ini ada ladang amal soleh yang nyata. Ladang amal soleh yang nyata. Jika antum ingin ikut andil jariah untuk pembelian tanah di samping Darut Tauhid dan pembangunannya serta keperluan-keperluan lainnya, saya biasa tambahkan gitu. Oh iya boleh. Ya, biar apa namanya nggak kena dosa kita. Ya benar. Kalau dia audit benar kan repot ya. Kalau untuk keperluan lainnya itu misalnya ada beli paku kan nggak buat beli tanah itu ya, buat beli paku, mungkin ngasih makan orang yang kerja dan keperluan lainnya
maka silahkan hubungi langsung kepada panitia. Mau 1 rupiah, mau 2 rupiah, mau 200 miliar, mau 75 kg emas, mau 100 kg emas, mau 1000 kg emas, mau perak, mau kalung, mau gelang, wujudnya apapun. Kalau nggak punya apa-apa, tawarkan diri, saya siap untuk jadi yang ikut bangun. Saya mau nukang di situ gratis selama sepekan, selama 2 pekan. Tapi semua tergantung pada panitia. Belum tentu antum menawarkan diterima. Darut Tauhid gak butuh sumbangan. Ya, kalau ada yang mau ikut andil silakan, tapi belum tentu diterima. Kenapa Habib Novel begini? Biar nanti di akhirat kalau tiba-tiba catatan kanan ini dari Darut Tauhid. Yang punya lambe, modal lambe, ya, punya lidah pakai lidahnya. Yang punya medsos pakai medsosnya. Jangan jadi golongan yang iri dengki. Tadi ceritakan tuh. Sumbangan lagi. Kalau nggak punya duit, ya nggak usah bangun. Minta duit lagi. Ini sudah nggak nolong dirinya, nggak bantu dirinya. Orang yang semacam ini, dia merusak dirinya sendiri dan dia menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada tempat yang udah benar, orangnya udah benar, sistemnya udah baik, kita dukung dengan apa yang kita bisa. Ikut senang. Saya ada satu cerita tentang ikut senang. Saya dulu punya teman, kebetulan teman saya itu rata-rata kakek-kakek. Nggak apa-apa. Fakta. Cucu sudah 20, alhamdulillah, nggak apa-apa, lancar-lancar. Karena saya suka bergaul sama orang yang jauh lebih tua. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memuliakan orang yang usianya lanjut karena usianya. Ya memuliakan, kalau ulama dimuliakan tuh biasa ya, karena ilmunya. Tapi ini orang yang memuliakan orang yang usia lanjut karena usianya, nggak kenal agamanya, nggak kenal ilmunya, tapi karena ini orang usia lanjut, maka Allah menentukan nanti di usia yang sama Allah akan kirimkan orang yang memuliakan dia. Di situ para ulama kemudian mensyarahkan hadis ini. Maka kalau pengen panjang umur, cari orang-orang yang usia lanjut kemudian muliakan. Kenapa? Karena Allah udah janji nanti di usia kamu yang sama, kamu akan dikirimkan orang yang muliakan kamu. Di situ berarti resep panjang umur. Ya, nggak usah pakai ilmu medis, ilmu apa ya. Cuman ilmu memuliakan orang yang usia lanjut. Nah, saya punya teman namanya Mbah Mubarid. Sudah usia lanjut, kebetulan orang soleh ulama pula. Di Solo sana almarhum. Mbah Mubarid ini telinganya sudah tidak bisa dengar sempurna. Sangat minim pendengaran. Sehingga kalau kita ngajak bicara, itu harus di samping telinganya dan suaranya sedikit teriak itu. Mbah, itu baru paham. Lah yang kami heran, awalnya kami nggak ngerti. Kami heran setiap duduk di majelis itu beliau lihat orang ketawa. Lihat Ustadz ceramah, beliau senyum. Beliau senyum. Setelah kami tahu ternyata pendengarannya itu terganggu, saya nanya, Mbah, jenengan sakit mireng boten? Antum ini bisa dengar atau tidak? Sama teriak saya, Yora. Ya, Yora. Kalau saya teriak itu huruf paham, Yora. Lah terus kenapa kok ada orang ceramah bisa ikut ketawa, bisa senyum? Jawabannya, setiap kali saya melihat seorang ustadz itu mulutnya bergerak-gerak menyampaikan kebaikan, hati saya ikut bahagia. Masya Allah nih. Lah yang pendengarannya saja nggak dengar, lihat orang nyampaikan kebaikan bisa ikut bahagia. Lah kok ada wujud manusia telinganya bisa dengar, lihat orang nyampaikan kebaikan, dia nggak bisa ikut bahagia, justru komentari negatif. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Ya, satu lagi ini di luar tema. Walaupun tadi memang sebetulnya nggak ada tema ya. Agak belok. Saya teringat, saya nyebut orang-orang tua ini biar saya dapat barokahnya, karena saya yakin beliau di alam barzah sana kan dapat pahala kebaikan ya.
dengan kita sebut namanya. Saya cuman pengen ngomong, ingat loh Mbah Barit, aku loh sing cerita. Ingat Mbah Barit yang cerita saya loh. Kalau ada yang terinspirasi dapat pahala, antum pangkatnya di sana naik, nanti kalau saya ke sono jangan lupa loh ya. Itu satu. Yang kedua, saya di sini juga jangan dilupakan. Karena para syuhada itu kalau sudah di alam barzah sana mendoakan teman-temannya yang masih hidup agar dapatkan kemuliaan dari alam barzah sana. Begitu disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, itu ada di Pacitan. Ya, di Pacitan, seorang ulama wafat usia kurang lebih 107 tahun. Panggilannya Mbah Umar Tumbu, namanya Umar Syahid, panggilannya Mbah Umar Tumbu. Beliau termasuk kurirnya Jenderal Sudirman. Ya, kurirnya Jenderal Sudirman, dan beliau juga temannya ulama-ulama yang mendirikan organisasi besar di tanah air, masuk Mbah Hasyim Asy'ari, ya itu temennya beliau, ya temennya beliau. Cuman beliau pernah ngomong sama saya, no Mbah Hasyim kayak neng kelas terus rajin, aku neng latar pelayon. Kalau Mbah Hasyim waktu nyantri di kelas rajin, kalau saya itu waktu nyantri agak nakal, saya suka main di lapangan, kata beliau begitu. Tawadhu'nya itu. Ya, Mbah Umar Syahid ini beliau tidak pernah pakai alas kaki. Tidak pernah. Jadi jalan tanpa alas kaki. Mau naik pesawat pun nggak pakai alas kaki. Kemana-mana tanpa alas kaki. Kemudian pernah keliling Indonesia jalan kaki selama 40 tahun. 40 tahun jalan kaki, masuk satu desa, dakwah di situ, bangun masjid. Tanpa punya duit. Saya pengen bangun masjid. Kalau masjid udah kebangun, pindah ke desa yang lain. Caranya bagaimana? Jualan tumbu. Itu yang tumbu itu untuk nanak nasid ya, untuk ngususi ya, tumbu tuh. Namanya tumbu. Enggak tahu kok di Bandung namanya apa ya. Kalau di Jawa Tengah sana namanya tumbu. Dijual laku, dapat keuntungan, dibelikan semen ya, buat bangun. Akhirnya orang tergerak. Orang tergerak, ada yang bantu jadi masjid. Selesai suruh masyarakat urus, beliau pindah ke desa yang lain. 40 tahun. Beliau mengatakan Sabang sampai Merauke saya udah jalan itu, Bib. 40 tahun ya. Sudah jalan. Nah, itu Mbah Umar Syahid pernah satu hari didatangi seorang ibu-ibu. Mbah, saya itu loh, bahasa Indonesia aja ya. Saya itu jualan sapi. Saya kirim sapinya keluar kota. Sapinya sampai tujuan, duitnya nggak pernah sampai ke saya. Duitnya nggak pernah sampai ke saya. Saya ditipu sama salesnya ini. Calonya ini yang ambil duitnya, Mbah. Itu modal saya habis semua, Mbah. Puluhan juta, saat itu sekitar 70 juta. Itu buat orang desa itu suatu kekayaan yang luar biasa. Sama sedih nangis gitu. Mbah Umar Syahid cuma ngomong alhamdulillah. Bayangin ya, lagi nangis-nangis curhat, Mbah Umar Tumbu ini ngucap alhamdulillah. Langsung nangisnya berhenti. Jadi Bapak kalau mau menghentikan tangisnya ibu-ibu caranya begitu. Iya. Kalau direspon yang serupa, tambah jadi tangisnya. Ini responnya berlawanan ya. Langsung kaget. Loh, Mbah, kok alhamdulillah pripun? Kok alhamdulillah gimana? Saya ini kena musibah. Kok alhamdulillah? Ya, alhamdulillah. Kamu dijadikan sebagai yang tertipu, bukan yang menipu. Kasihan tuh yang menipu. Kamu yang tertipu, syukuri itu. Ini orang-orang tua itu pola pikirnya selalu lihat yang baik itu ya, lihat yang baik. Makanya kalau kita mau kumpul sama orang-orang tua, Masya Allah, yang terjadi fenomena zaman sekarang, orang tua itu disingkiri, ditinggalkan, dijauhi, orang tuanya sendiri, orang tua lain. Seperti ini kelompok yang sudah nggak layak kumpul sama kita ya. Bukan beda generasi, ini beda generasi. Padahal di situ akan banyak ilmu yang bisa kita dapat. Itu orang tua. Memang saya sudah tua. Tapi saya potong dikit. Mohon maaf ya. Kami ini usianya sama. Beneran, kami usia sama. Wa antum kadzalik. Kita ini seusia semua. Iya, kita ini seusia. Kenapa? Karena ruh itu diciptakan duf'ah wahidah. Ruh manusia itu diciptakan bebarengan, bleng.
Sama semua, usianya sama. Tidak ada yang beda. Yang membedakan itu cuma tanggal lahir. Paham ya? Sebentar, tanggal lahir. Nanti kemudian meninggalnya kan beda-beda tuh ya. Nah, setelah itu kan sudah ada yang masuk kuburan duluan. Oke? Ada yang belum masuk kuburan nih. Yang di kuburan itu juga nunggu dibangkitkan. Kebangkitan gak akan muncul kecuali kiamat terjadi. Begitu kiamat terjadi, berarti usianya semua ini sama. Begitu bangkit, semua usianya sama. Setelah itu berjalan ke surga, usianya sama. Maka penghuni surga usianya semua sama. Karena itulah kadang, ini walaupun usianya, lahirnya lebih dulu dari saya, tapi fisiknya gak kalah. Mungkin bisa menang itu ya. Semangatnya gak kalah. Gantengnya subjektif. Betul lah. Istighfar. Apa yang membedakan orang tua dengan orang muda? Satu, sudah lebih lama. Ada yang tidak bisa dikejar oleh ilmu, yaitu pengalaman. Walaupun ilmunya tidak banyak, tapi beberapa orang tua itu pasti punya pengalaman mengarungi hidupnya. Jadi jangan anggap remeh orang tua, walaupun mungkin anak muda ilmunya lebih tinggi. Karena ilmu itu hanya ada dalam pemikiran, sedangkan pengalaman sudah dijalani. Yang kedua, ada hadis, ini mumpung orang tua ya. Dulu sebelumnya saya waktu mau 63 tuh siap-siap sekali 63 udahan gitu. Sekarang sudah mau 65 umur. Sudah bonus. Agak berubah juga nih doanya. Mau doa umur panjang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Sesudah dengar hadis ini, yaitu tentang sahabat, dua sahabat yang sama-sama masuk Islam. Kemudian yang satu sangat rajin ibadah dan meninggal ketika bertempur, syahid. Nah, yang kedua meninggal setahun kemudian. Tahu kan cerita ini? Lalu dimimpikan oleh seorang sahabat Nabi, ternyata yang duluan ke sorga itu yang meninggal setahun kemudian dalam mimpinya. Padahal yang lebih soleh, yang syahid itu yang pertama. Ketika diceritakan kepada Nabi, saya mohon maaf ini riwayatnya siapa, belum bisa disampaikan karena lupa. Tapi kurang lebih, bukankah sholatnya lebih banyak? Bukankah Ramadannya juga dilampaui? Berarti satu Ramadan, kalau bersungguh-sungguh dilakukan, apalagi dapat Lailatul Qadar, itu bisa mengubah nasib seseorang luar biasa. Makanya kalau seperti kata beliau katakan, ketemu orang tua, mereka sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Itu luar biasa. Terima kasih. Perkataan ini membuat saya mau bergaul dengan yang lebih tua lagi. Di Australia, qadarullah 3 pekan di sana, sepekan di Indonesia sekarang. Banyak sekali orang tua yang non-Islam yang sendirian saja. Ngurus semuanya sendiri karena anak-anaknya sudah sibuk dengan dunianya masing-masing dan beda adab ke orang tuanya. Apa yang Habib sampaikan dilakukan oleh seorang teman saya di sana, jamaah masjid, yang kalau ke masjid itu suka mengunjungi para orang tua yang non-Islam, hanya untuk dengar ngobrol saja. Luar biasa. Ini nambah semangat saya menemui orang tua. Karena selain apa yang dijanjikan, mereka juga hamba Allah yang belum dapat hidayah Islam. Jadi kalau ada tetangga masjid waktu itu tidak suka dengan aktivitas masjid.
Wajar karena mereka belum tahu. Tapi sesudah sering ke rumahnya, kebutuhan apa, apalagi waktu COVID masjid membuka, silakan kalau ada keperluan belanja, mereka takut belanja, orang Islam belanja saja. Akhirnya dengan izin Allah mereka menjadi terbuka hatinya, walaupun belum syahadat, tapi setidaknya mereka melihat, oh Islam itu indah. Orang sudah tua, tidak ada salahnya kita berjuang, mereka bisa syahadat di saat usia tuanya, benar? Dan itu tabungan. Terakhir Beb, ada lagi? Ini kalau dibilang ada lagi itu ya, kita di sini sebetulnya mau nimba ilmu sebanyak mungkin, tapi biar tutupnya bab orang tua, karena beliau biar semakin bersemangat. Jadi saya ketemu sama orang-orang tua itu yang semangatnya itu bukan semangat mati ya, semangatnya semangat hidup. Saya juga heran kok usia 78 itu masih naik ke atas bangunan itu ya, masjid naik ke atas sendiri, ngontrol naik tangga. Kok semangatnya luar biasa, terima tamu diterima dengan sungguh-sungguh. Sementara kadang kita yang masih muda ini sudah males, berat ya. Tapi saya ketemu orang-orang tua yang luar biasa. Kita kembali kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Meskipun riwayatnya mungkin gak kuat, cuman riwayat-riwayat yang lemah itu kita diperintahkan untuk mempelajarinya, karena itu juga hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Itu menjadi fadhail a'mal, bisa menyemangati kita beramal soleh. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholatnya saya lupa tuh, asar, duhur, maghrib, isya, subuh, wallahu a'lam. Lagi sholat, rakaat kedua, sujudnya lamanya luar biasa. Jadi enggak biasanya Nabi SAW itu sujud rukuknya lamanya luar biasa. Enggak biasa rukuk selama itu kalau berjamaah dengan masyarakat umum, sholat fardu. Kalau yang sunnah Rasulullah rukuk lama, sujud lama kalau sendiri di rumah. Tapi kalau jadi imam beliau biasanya rukuknya ya wajar gitu, enggak lama, ini lama sekali. Nah, selesai sholat ditanya sama sahabat. Nah, kenapa tadi kok rukuknya lama, yang rukuk terakhir? Maka dijawab, tadi Jibril menahan aku untuk tidak bangun dari rukuk karena Ali bin Abi Thalib belum sampai ke masjid, dia tidak sampai di awal waktu sholat karena dia di depannya ada seorang laki-laki lanjut usia. Sayyidina Ali berjalan di belakangnya, tidak mau mendahulunya karena menghormati orang tua tadi. Dan ketika sampai depan masjid, orang tua itu tidak masuk ke masjid, jalan terus. Ternyata dia seorang Yahudi. Ya, ternyata dia seorang Yahudi yang usia lanjut. Saking hebatnya itu ya, menghormati orang tua. Sayyidina Ali itu seperti itu, sampai Allah menahan Nabi Muhammad SAW agar Sayyidina Ali tetap dapat pahala sholat berjamaah. Menghormati orang yang tua. Nah, kalau menghormati orang tua yang lain, yang non-muslim, itu punya keutamaan semacam itu, lantas bagaimana kalau menghormati orang tua kita sendiri, ayah kita, ibu kita, yang mengislamkan kita, yang mendidik kita, usianya lanjut, kita lebih suka duduk sama teman kita, ngobrol sama teman kita, makan bersama teman kita. Tapi kenapa kita nggak bisa nyaman duduk sama ayah kita, nggak bisa nyaman duduk sama ibu kita, nggak bisa nyaman ngobrol dengan orang tua kita, sementara orang tua kita selalu nyaman ngobrol sama kita. Makanya ya lewat majelis ini mudah-mudahan saya pribadi dan siapapun yang hadir zahiran wa batinan bisa menjadi anak yang lebih menghormati orang tua kita masing-masing dan juga bisa menghormati orang-orang yang lanjut usia. Hakadha. Saya tidak enak kalau saya bicara karena saya sudah tua nih. Tapi jadi orang tua tidak banyak berharap dari anak. Cuma disapa saja sudah bahagia. Sudah makan belum? Sedang apa? Itu kata-kata yang indah. Ini bukan curhat. Tapi saya suka bahagia ketika ditanya, sedang apa Bapak? Udah makan belum?
mungkin tidak pernah dirasakan oleh anak-anak muda yang belum menjadi tua. Terakhir nih dari saya, boleh? Apa sih rahasianya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia, sangat mulia, tidak akan pernah tertandingi. Inti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang luar biasa mulianya adalah hatinya hakul yakin kepada Allah. Kalau disebut akar, akarnya adalah hati yang tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah. Yakin Allah menguasai alam semesta, hakul yakin Allah maha dekat, maha menatap, maha tahu segalanya, maha kuasa atas segalanya. Kata-kata ini tidak bisa mengejar keyakinan Rasulullah SAW. Dari inilah tumbuh batangnya dalam bentuk qalbun salim. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kedengkian kepada orang beriman, bersih dari ujub, takabur, atau berbagai penyakit hati. Itu awalnya dari yakin. Dan buahnya adalah akhlakul karimah. Maka kalau mau minta kepada Allah, minta akhlak bagus, itu minta buah. Minta qalbun salim, bagus. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Tapi minta punya hati yang hakul yakin kepada Allah. Yang benar-benar dimanapun, kapanpun, anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarah. Yakin ini Allah sedang menatap, menyimak, memperhatikan, mengetahui pikiran, mengetahui hati, mengetahui semua keperluan, semua keinginan, semua yang terbaik. Allah tahu apa yang akan terjadi. Keyakinan inilah yang membuat tidak lagi berharap ke makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Mau apa kita berharap kepada yang tidak punya, tidak tahu, tidak berdaya? Saya kira kalau mau minta ke Allah, minta Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilah, sempurna iman itu, wa yaqinan shadiqan, yang benar-benar bersih, kokoh keyakinan, wa qalban khasyian. Dan yang kedua, Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina, orang-orang yang all out. Allah tahu nih, Allah menyaksikan, kita ingin, ya Allah, saya ingin jadi hamba yang yakin padamu, saya ingin mengenalmu, meyakinimu, walaupun tidak sepatah kata pun terucap dari lisan kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Rahasiakan atau jaharkan, Allah tahu isi hati. Allah tahu, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang dibisikkan di hati. Lalu kita minta, Allah tahu kita lagi doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, saya ingin menjadi ahlul yakin padamu. Allah tahu. Tidak banyak orang yang minta yakin. Banyaknya minta yang sesuai dengan nafsu kita. Lalu bersungguh-sungguhlah belajar seperti ini. Ini yang datang dari berbagai tempat. Ribuan ini, Mbah, di luar yang daftar aja mungkin 2-3 ribuan ya, 3.500 sekarang yang hadir ini. Allah tahu dari rumah jam berapa. Allah menyaksikan, nyetir sendiri ya. Dan Allah juga yang ngasih kekuatan, betul tidak? Kalau dibikin ngantuk, nggak nyampe. Nyampe juga sih, ya. Kalau Allah menghendaki. Allah menyaksikan orang belajar. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, pasti dia pengen belajar. Man yuridillahu bihi khairan,
yufaqihu fiddin. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah harus semangat belajar. Kan di sana disebut fina. Jadi bersungguh-sungguhnya tuh bagi Allah. Baru sesudah itu lanahdiyannahum subulana. Subulana nih jalan-jalannya banyak. Ada yang jalannya lewat ini, lewat tahajud, ahli tahajud. Ada yang jadi ahli sedekah. Banyak jalan-jalan dalam jalan besar Shiratal Mustaqim. Tapi ada yang berbakti ke orang tua, ada yang benar-benar ahli saum, ada yang ahli Quran. Tapi semuanya ke Allah, nanti Allah tunjukkan. Karena kemampuan kita beragam, bakat kita beragam, potensi kita beragam. Makanya kata kuncinya, sungguh-sungguhlah. Ini dapat ilmu sekarang di sini. Mungkin dari pembicaraan 1,5 jam ini, ada beberapa. Ambil, praktekkan, Allah lihat. Siapa yang pulang dari sini jadi berbakti ke orang tua. Allah lihat siapa yang pulang dari sini menjadi tambah sungguh-sungguh kepada anak-anaknya. Allah tahu. Tidaklah ilmu yang baik yang terucap kecuali pasti dengan izin Allah. Maka berusahalah beramal. Karena ada orang yang semangat datang ke majelis ilmu tapi tidak terlalu semangat mengamalkan ilmu. Allah melihat tidak cuma kita waktu belajar, tapi ketika kita mengamalkan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ahlul yakin. Silakan penutupnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ada la-nya itu. Itu lanjutan dari ayat itu penutupnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ahli tafsir berbeda menafsirkan penutupnya ini. Tapi perbedaan itu menjadi kelengkapan. Yang pertama, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa bersungguh-sungguh all out di jalan kami, maka kami pasti menunjukkan. Itu pakai lam taukid, nun taukid, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti membukakan, menunjukkan, membimbing bagi mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ini yang umum di terjemahan, yang umum disampaikan. Tapi saya pernah mendengar satu penafsiran yang berbeda. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ya, itu ada lam taukid. Wa innallah ada inna, dan sesungguhnya lam lagi la ma'al muhsinin. Di situ lamnya bukan lam taukid tapi la ma'a. Dari fi'il madhi la ma'a, yaitu menjadikan bercahaya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang yang suka berbuat baik itu wajahnya, tubuhnya, dirinya bercahaya. Maka ciri-ciri orang-orang yang berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh itu wajahnya teduh, orangnya menyenangkan, dimanapun dia berada membuka jalan bagi yang lain karena dirinya bercahaya. Dia bersinar, dan sinar itu menyinari orang banyak. Seperti Darut Tauhid ini. Ya, seperti Darut Tauhid ini menyinari. Saya kalau disuruh nyetir, saya sering nyetir sendiri ya, tapi ya mampir rest area tidur. Ya, mampir rest area tidur, mau 10 menit, 15 menit, 30 menit tidur. Tapi ini tadi dari Solo sampai sini nggak tidur. Ya tidak tidur, berhenti hanya sholat, nggak tidur saya. Nyampe duduk udah ngobrol ilmu tadi ya, ngobrol ilmu. Kemudian duduk di sini ngobrol ilmu. Seger, Allah kasih kekuatan biiznillah. Kenapa? Nah ini wa innallaha la ma'al muhsinin, tempat ini memberikan cahaya. Cahaya itu energi, cahaya itu sesuatu. Ini kalau dibahas lagi sampai subuh nggak akan selesai. Ya nggak akan selesai. Makanya buat teman-teman ya, gini loh. Pangkat tertinggi itu pangkatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu udah sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah udah menjelajah yang orang sekarang bilang baru dibilang antariksa, galaksi. Ada orang bilang ke bulan, saya nggak percaya, saya nggak lihat sendiri, gitu kan ya. Orang bilang ke Mars, saya nggak percaya karena saya nggak lihat sendiri. Karena orang-orang yang nggak iman tuh suka berdusta, ya suka karang-karang cerita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bilang sampai Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit, galaksi semua ditembus, udah nyampe ke sana, saya hakul yakin percaya.
Kemudian balik ke sini, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Kalau makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan tangan kanan. Kalau kamu ketemu orang, tebarkan salam, senyum sama orang, ajak orang makan. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah semuanya ajaran kemanusiaan, kebaikan. Makanya setinggi apapun kamu belajar jadi mahasiswa, kalau kurang ajar nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Cahaya itu bukan dengan banyaknya data yang kamu kumpulkan. Kalau kamu menganggap cahaya itu data yang kamu kumpulkan, kamu kalah sama ChatGPT. Kamu kalah sama Gemini. Kamu kalah sama Gemini. Kamu kalah sama AI yang ada itu, kalah. Dikatakan kemampuan AI itu luar, atau AI itu luar biasa. Tapi kalau orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkannya. Contohnya muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu. Ketika Nabi Sulaiman minta tahta Balqis dipindah, muridnya Nabi Sulaiman cuma mengatakan, sebelum matamu itu terbuka sudah terpindah, hanya dengan mengucap ya dzal jalali wal ikram, langsung pindah. Nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Allah sedang memperhatikan kita. Semua kebaikan datang dari Allah. Kalau ada kesalahan karena kelalaian saya, kita, semoga Allah mengampuni. Amin. Dan Allah tidak menjadikan yang kurang dan salah itu ada di hati para jamaah sekalian. Terima kasih Habib, sudah ini kita akan, sudah dijamah tadi ya? Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Sesudah ini kita akan sholat maghrib. Astagfirullah. Jangan karena tua ya. Jangan ngeledek kaum kami ya. Kapan-kapan kesini lagi ya Bib? Sampai nawata'ana. Ya, ini jamaah, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah setiap awal bulan, kecuali Oktober. Oktober mungkin dipindah tidak awal bulan karena saya tidak bisa kesini pada awal bulan. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Bulan depan ada yang sudah confirm Ustadznya? Bulan depan Ustadz Aam Amiruddin. Sekarang rata-rata lebih muda dari saya. Jadi saya bagian dengar aja. Dulu saya merasa muda, sekarang merasa tua. Tapi enaknya jadi tua itu ternyata lebih banyak ingat mati. Ya, rasanya sudah dekat aja. Dan yang kebayang itu gimana nanti dikubur. Ingin sekali di alam barzah itu terang, bercahaya. Ada jendela yang bisa lihat surga, harumnya terasa. Ngebet sekali, mungkin yang muda-muda begini belum ingat yang gitu-gitu, padahal banyak yang mati muda ya. Serius ya kan? Begitu Beb, doakan supaya saya juga nih di usia begini harus jalan jarak jauh begini, ternyata tidak mudah ya. Ada sudah menurun, tidak seperti usia. Tapi berapa sih usia sekarang yang aslinya? 51. 51 saya zaman dulu Bib, 14 tahun yang lalu. 51 masih wah greng. Pantas nyetir tadi 4,5 jam ya. Lanjutkan ya. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa kalau ilmu ini manfaat, selain diamalkan sampaikan kepada yang lain ya. Allah tahu siapa yang menyampaikan. Juga pertemuan yang akan datang, ajak aja temannya. Kalau tidak mau bonceng aja ya. Terima kasih, sengaja akan berakhir lebih awal supaya bisa berbenah. Ini tidurnya di mana-mana, di luar, di aula, banyak ini ya. Sing sabar ya. Anggap saja latihan haji. Di Muzdalifah nanti yang kebagian di trotoar ya anggap sajalah sedang di Mina ya. Nikmati karena tidak ada satupun yang luput dari
pahala Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas. Bib, kita tutup dengan doa. Tafadhol. Sebelum doa, izinkan saya nambahkan satu hal. Silakan. Saya di akhir-akhir ini kan sering merasakan tuh masyarakat emosinya mudah naik. Kemudian banyak ketakutan dalam hati. Ya, banyak ketakutan dalam hati. Maka tolong bantu untuk share satu hal ini ya. Perbanyak ngucap la ilaha illallah. Perbanyak itu sampai masuk ke dalam hati. Terserah antum caranya menurut caranya masing-masing. Yang penting banyak ngucap la ilaha illallah. Kenapa? Dalam sebuah hadits qudsi Allah pernah mengatakan la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Benteng pertahanan yang Allah buat itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa ngucap la ilaha illallah, maka dia masuk dalam bentengku. Ini kemurahan dari Allah ya. Artinya masuk benteng Allah tuh nggak repot-repot. Cukup ngucap la ilaha illallah, dia sudah masuk dalam bentengku. Dan barang siapa masuk dalam bentengku, amina min azabi, dia selamat dari siksaku. Dalam hadis yang lain disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga, anak kuncinya surga itu adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya, kalau semua nikmat surga itu bisa kita raih kalau kita buka dengan la ilaha illallah, maka jangan khawatir dengan nikmat-nikmat dunia. Asal di hati kita ada la ilaha illallah, itu mudah itu meraih nikmat dunia. La ta'dilu janaha ba'udhah. Tidak senilai dengan sebelah sayap nyamuk dunia itu ya. Jadi kalau orang yang hatinya punya la ilaha illallah, dunia itu ringan, dunia itu mudah. Kemudian kalau dari siksanya Allah aja selamat, dari siksanya Allah aja selamat, apakah ada sesuatu yang akan bisa melukai hatinya orang yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya? Ajarkan ini pada diri kita, pasangan hidup kita, anak kita. Latih, tuntun, yuk ngucap yuk la ilaha illallah. Jangan takut masuk pasar ngucap la ilaha illallah, merasa malu di mall ucapkan la ilaha illallah. Orang telepon dengan suara keras nggak malu, kenapa kita ngucap zikir malu? Betul ya? Orang telepon dengan hello bro, hey kawan, kita la ilaha illallah. Jangan teriak-teriak pula tapi ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu itu jadi cahaya untuk sekitar kita dan diri kita. La ilaha illallah. Ucapkan itu, insya Allah berkah buat semuanya. Doa dari yang tua lebih utama. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا مجاهدين مستضعفين في كل مكان اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, berkahi jamaah ini, majelis ini. Wahai yang maha menatap, kabulkan doa-doa kami. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Hujamkan keyakinan yang sempurna bagi yang masih ragu. Karuniakan kepada kami nikmatnya sholat, nikmatnya munajat, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah ya Allah, nikmat husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan jamaah ini jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habib sing sehat, usia masih panjang berjuang. Semoga keluarga keturunannya istiqomah, jadi pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Doakan beliau, masih sangat muda ya. Kita belum assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.